Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah sama-sama. Mohon maaf Bapak, hari ini saya mengganggu waktu Bapak untuk melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan pemimpin sekolah. Iya. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Terima kasih Bu ya. Memang di setiap sekolah mesti ada ya, yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Namun di sini telah terjadi itu waktunya insiden itu tidak selalu ada, namun telah terjadi. Contohnya begini ya, seperti dilema etika. Pada saat ini kan ada yang namanya himbauan atau anjuran mengikuti kursus mahir dasar gerakan pramuka. Itu kan penting buat guru ya. Di sisi lain guru itu juga dituntut untuk mengajar, kan itu kewajiban juga. Nah disitulah itu yang dinamakan dilema etika. Ya, jadi waktunya tidak setiap hari mungkin ya Pak ya, tidak hanya ada hari. beberapa kali kejadian. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Itu Bapak diselesaikan di saat itu terjadi ya. Ketika itu ada kasus seperti itu terjadi, maka di saat itulah juga Bapak harus menentukan sikap dan menentukan apa yang harus dilaksanakan. Jadi langsung di tempat kejadian Bapak putuskan apakah itu tindak lanjut yang harus dilakukan. Baik Bapak, selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusannya? Untuk pengambilan keputusan seperti kasus yang tadi terjadi, di saat itu ada dua kepentingan di mana kedua-duanya penting. Nah itu ada dua alternatif Bu ya. Yang pertama alternatifnya menggunakan personil yang ada untuk mengisi kekosongan guru tersebut ya tadi. Jadi ada yang kosong. Ketika tidak ada yang kosong, Bapak menggunakan alternatif yang kedua, yaitu tukar jadwal. Jadi ditukar jadwal. Jadi jadwal ibu ini bisa ditukar dengan guru yang lain, misalnya guru bidang ya, ada PAI, ada juga PJOK. Maka si anak tidak dirugikan dan pembelajaran itu berjalan dengan ya. Baik Bapak, untuk hal-hal yang selama ini Bapak lakukan, apakah sudah efektif Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika tersebut? Alhamdulillah selama ini tidak mengalami kendala, dan ketika diputuskan di tempat dan pada saat itu juga alhamdulillah tidak mengalami kendala. Itu sangat efektif ketika diputuskan saat itu. Apakah ada tantangan Bapak selama ini? Nah, tantangannya ketika personil tidak ada ya yang untuk menggantikan, sementara guru yang akan ditukar jadwalnya juga ada kepentingan misalkan sakit. Nah itu yang di saat itulah mungkin peran Bapak ya sebagai menggantikan guru tersebut. Jadi Bapak berperan walaupun tidak sepenuhnya, tapi pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar. Apakah di sekolah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat? Nah, seperti yang tadi Bapak katakan, memang secara regulasi itu ada ya untuk penyelesaian kasus-kasus tertentu. Namun di saat ada yang mendesak seperti dilema tadi, itu Bapak selalu menggunakan metode penyelesaian di tempat. Ya, baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oh, itu banyak. Jadi Bapak di sini berimprovisasi ya untuk menggunakan atau memberdayakan
potensi-potensi yang ada di sekolah ini, seperti menggunakan guru-guru yang kelas senior, baik itu senior dari segi akademik ataupun dari segi golongan dan sebagainya. Dan di sini juga ada tenaga operator sekolah. Nah, itu juga sebagai sumber daripada penyelesaian kasus-kasus yang ada di sini. Baik Bapak, mungkin perbincangan kita sudah hampir di akhir. Terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin saya dapat mengambil kesimpulan dari perbincangan kita hari ini bahwa kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, Bapak melaksanakan penyelesaian secara langsung di tempat dengan memanfaatkan berbagai sumber di sekolah seperti guru-guru dan tenaga kependidikan yang bisa menggantikan atau menjadi tenaga pengganti untuk guru yang tidak bisa hadir Pak, sehingga pembelajaran di sekolah tetap bisa berjalan dengan baik. Betul sekali. Terima kasih Bapak atas waktunya, kesempatannya untuk saya bisa mewawancari Bapak. Mudah-mudahan sekolah kita tetap jadi yang terdepan ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kapunten badai mungkin waktu Ibu panjangkan kangge dinten ayeuna. Hari ini ada wawancara untuk modul 3.1 Ibu, pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Abdi panjangkan badai masihan beberapa pertanyaan ke Ibu. Kangge pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Yang sering Ibu didapati di sekolah bahwa dilema etika itu suatu permasalahan yang dua-duanya benar. Dan ada lagi bujukan moral itu yang satu dirasa benar dan yang satu dirasa salah. Baik Ibu, mungkin untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang menyangkut dilema etika, bagaimana Ibu cara mengambil keputusannya? Pada saat ada kasus tadi ya, dilema etika dua-duanya benar, Ibu di sini sebelum menentukan, Ibu akan berdiskusi atau bertanya dengan guru yang ada apakah memang permasalahan tersebut memang benar-benar, atau tadi kalau misalnya ada yang meminta izin memang keperluannya tidak bisa diganti dengan waktu yang lain, ataupun ada keperluan yang sangat mendesak tidak bisa diganti oleh orang lain, dan Ibu juga akan bertanya bagaimana di sini ada tidak guru pengganti. Baik Ibu, untuk langkah-langkah yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah? Biasanya sebelum ada guru yang meminta izin atau ada yang guru yang ditugaskan, Ibu selalu menugaskan, karena kan di sekolah itu ada wali kelas dan ada guru mapel. Nah, pada saat guru mapel tugas di suatu kelas, misalnya di kelas 2 ya, otomatis guru kelas 2 kan tidak tugas di kelas 2. Nah, guru kelas 2 tersebut Ibu tugaskan sebagai guru piket. Nah, guru piket tersebut Ibu tugaskan apabila ada guru yang izin, berarti guru kelas 2 tersebut, guru piket tersebut Ibu tugaskan untuk mengganti di kelas guru yang punya keperluan tersebut. Baik Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini sudah efektif Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah Ibu? Tadi dengan adanya guru yang Ibu tugaskan, misalnya
guru kelas yang kelasnya ada guru mapel atau guru mapel yang tidak bertugas di kelas gitu, mengajar di kelas. Dengan adanya guru tersebut, ibu rasa di sekolah alhamdulillah gitu, apabila ada guru yang ada keperluan atau guru yang ada tugas di luar, jadi ada pengganti karena kegiatan pembelajaran di kelas tidak boleh terbengkalai. Maka dengan adanya guru piket atau dengan adanya guru pengganti itu sangat efektif. Ya, baik Ibu. Selama ini apakah ada tantangan untuk pelaksanaan pengambilan keputusan tersebut? Tantangan pasti ada, di antaranya misalnya pada saat ada guru kelas, misalnya guru kelas 6 misalnya ya, di kelas 6 kebetulan materinya kan sudah pastilah agak tinggi gitu ya. Nah, yang piket guru mapel, misalnya mata pelajaran olahraga, otomatis meskipun sudah ada rambu-rambu untuk kegiatan pembelajaran, ada RPP sebagai rambu-rambunya, tapi karena yang diberi tugas guru mata pelajaran yang Tidak biasa di kelas 6, materi pelajaran yang matematika, otomatis itu suatu tantangan. Atau misalnya guru pengganti dari kelas tinggi ke kelas rendah, misalnya ke kelas 1, dari guru kelas 6 ditugaskan di kelas 1 sebagai guru pengganti secara pendekatan karakteristik yang dari pendekatan ke kelas 6 dengan pendekatan ke kelas 1 otomatis berbeda gitu. Itu suatu tantangannya seperti itu. Ya, baik Ibu. Apakah Ibu membuat jadwal tertentu di sekolah untuk menyelesaikan kasus seperti tadi Ibu sampaikan, guru pengganti? Ya, pasti ada, kalau secara tertulis tidak, tapi kan guru mapel dengan guru kelas otomatis tiap hari pasti ada sebagai pengganti gitu. Jadi kalau secara tertulis tidak, tapi sudah ditugaskan apabila guru mata pelajaran sedang mengajar di kelas, otomatis wali kelas yang tidak mendapat tugas di kelasnya itu sebagai guru pengganti. Baik Ibu. Adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Pada saat mengambil keputusan, apabila sudah bisa ya, diputuskan pengambilan keputusannya di sekolah, berarti permasalahan sudah selesai. Tapi apabila ada dilema etika yang dirasa itu agak sulit, Ibu meminta bantuan atau Ibu berkonsultasi dengan pengawas bina. Ya, baik Ibu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan wawancara hari ini. Mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa untuk dilema etika yang terjadi di sekolah, Ibu selalu mendiskusikan dengan guru-guru ya Bu, sehingga pembelajaran tetap berjalan meskipun guru yang bersangkutan mungkin sedang izin atau ada tugas tambahan dari sekolah. Terima kasih atas waktunya Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk
negeri, kita menjalin kolaborasi.